Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat bertemu lagi dengan saya, Gitar Topa Pringan. Nah, di kesempatan ini saya akan mengajak Anda semuanya untuk berjalan-jalan ya sambil ziarah ke makam Syekh Baribin, yaitu di Grenggeng, Karanganyar, Kebumen. Nah, saya sudah berada di tangga. Nah, ini ada tulisan Cagar Budaya makam Syekh Baribin. Dan di kanan kiri tangga ini menuju makam masih ada kain mori ya, yang mungkin baru saja kemarin untuk kegiatan Muharram ya. Nah, ini selamat datang di makam Syekh Baribin. Kami berada di depan persis ya gedung makam utama Syekh Baribin, karena kami tadi tidak mampir ke rumah juru kuncinya, jadi kami tidak bisa masuk dan kami hanya ya berziarah ya, berdoa. Tadi sudah berdoa, dan di sini juga sering digunakan sebagai tempat untuk ziarah ya, dari berbagai kalangan, juga dari berbagai masyarakat ya. Itu ini dijadikan tempat ziarah ya. Nah, ini adalah makamnya, ini pintu masuknya. Makam ini pernah dibangun kembali ya oleh Bapak Mulyono Gondowijoyo SH pada tahun 1996 ya. Ini kita lihat di sebelah timur, ini di situ ada ya, ada silsilah dari Mbah Syekh Baribin ya, juga ada gambar juru kuncinya ya di situ. Juru kunci Syekh Baribin ada ya. Nah, Syekh Baribin itu sebenarnya adalah putra dari Brawijaya IV ya, Raja Majapahit ya. Setelah beliau wafat di Majapahit itu atau di kerajaan manapun tidak boleh ada tahta kembar, artinya pangeran yang double ya. Maka salah satunya yaitu harus pergi atau rela meninggalkan ya kerajaannya. Nah, salah satu di sini yaitu Raden Harjo Panular ya, atau terkenal dengan Harjo Putra atau Raden Putra, itu harus pergi menjalankan takdir besarnya ke arah barat ya. Dan yang menjadi raja adalah Raden Ongkowijoyo atau Raden Alit, yang nantinya bergelar dengan Brawijaya V. Nah, dalam perjalanannya Syekh Baribin atau Raden Panular ini sampai ke daerah Wonosobo mensiarkan agama ya, agama Islam ya, dakwah. Kemudian daerah Gombong, Kebumen ya. Kemudian bahkan beliau sampai ke daerah Jawa Barat atau di Pajajaran. Nah, ini adalah makam dari Adipati Jana atau Raden Jono ya, merupakan putra dari Ki Ageng Gumelem ya, yang menjadi adipati yang merupakan murid dari Syekh Baribin. Nah, beliau itu yang mendapatkan wangsit di Grenggeng apabila Mbah Baribin itu seto atau wafat, itu supaya diambil dan dimakamkan di Gunung Wulan ini ya. Suaranya gemrenggeng ya, orang-orang itu menyebutnya gemrenggeng ya, suara berdengung mungkin ya. Akhirnya tempat ini dinamakan Gunung Grenggeng ya.
Nah, ini adalah salah satu makam ya Raden Joko Bedegul ya, atau Nawangsasi. Ini sekitar 200 meter dari makam Raden Jono ya. Ketika Syekh Baripin itu wafat di daerah Sikanco dan di sana sudah dimakamkan oleh santri-santrinya, tapi karena Raden Jono sudah mendapatkan pangsit dan santri-santri yang lain akhirnya mengambil mayat tersebut ya. Setelah diambil, mayat itu berbau wangi, akhirnya terkenal dengan jisim Gondo Arum ya, atau jenazah yang berbau wangi. Kemudian dimakamkanlah di Gunung Wulan ini atau di Grenggang ya, di Grenggang dengan apa ya, dengan bantuan juga santri-santri yang lain. Dan tidak jauh dari tempat ini juga, dari makam tadi ya, dari makam Nawangsasi atau Raden Bedegul ke arah timur, itu berada di agak tinggal sedikit ya. Ada semacam batu ya, merupakan menurut masyarakat sini adalah Watu Selo Pujo ya, merupakan peninggalan dari Raden Angling Darmo, tapi itu ya wallahu a'lam lah ya. Ya, Selo artinya batu, Pujo itu meminta, jadi batu tempat di mana Angling Darmo meminta atau memuja ya pada Yang Maha Kuasa ya, atau mungkin tempat bertapanya Angling Darmo ya, seperti itu. Nah, kita lihat ini makam, kalau kita lihat makam Syekh Baripin dari arah barat, juga ada makam-makam yang lain. Kiranya hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Apabila ingin berziarah ke tempat ini, saya silahkan ya. Kita tutup pabringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.